Hai semuanya. Dijelaskan jika tubuh manusia mampu mencapai apapun yang kita atur dalam pikiran kita, seperti halnya sekelompok para biara Shaolin ini. Para biksu adalah salah satu orang yang paling disiplin dengan ilmu spiritual yang sangat tinggi. Para biksu tersebut dikenal memiliki kemampuan fisik dan mental yang luar biasa. Mereka dapat bertahan di suhu yang sangat ekstrim, berjalan di papan kayu, mengambang di atas air, dan dapat merubah bentuk tubuh mereka dengan cara apapun. Berikut ini kita akan membahas 10 kemampuan biksu Shaolin yang mengagumkan versi YouTube Flang. Yang ke-10, mematahkan batu dengan tangan. Menghancurkan beberapa batu besar yang tersusun satu sama lain dengan telapak tangan mungkin hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki keterampilan khusus. Kemampuan ini adalah keterampilan lain dari teknik pelatihan tubuh besi yang biasa dilakukan oleh para biksu Shaolin. Para biksu Shaolin dapat menghancurkan batu besar hanya dengan satu pukulan dengan tangan. Selain itu, mereka bukan hanya dapat mematahkan satu batu saja, namun mematahkan setiap batu dalam sebuah tumpukan batu yang tersusun hanya dengan menggunakan satu pukulan kuat. Michael Peel adalah seorang ahli fisika yang mengatakan bahwa memukul batu dengan kekuatan momentum dan menentukan posisi yang tepat adalah semua yang diperlukan untuk melakukan keterampilan tersebut. Hebatnya, ini adalah salah satu gerakan manusia paling efisien yang pernah dilakukan. Yang ke-9, mengangkat meja dengan mulut. Baru-baru ini seorang biksu mengangkat seluruh meja dengan barang-barang di atasnya hanya dengan menggunakan mulut dan gigi. Pelatihan tubuh besi mungkin menjadi salah satu latihan yang paling sulit di dunia. Para biksu berlatih berjam-jam setiap hari selama bertahun-tahun, dan mungkin bagi sebagian orang untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan waktu seumur hidup. Bagi orang normal hal tersebut sangat sulit, bahkan mustahil mengangkat seluruh meja menggunakan mulut. Tetapi mulut dan gigi para biksu Shaolin sangat kuat sehingga mereka dapat mengangkat seluruh meja hanya dengan mulut dan gigi mereka, dan bahkan membawanya berkeliling. Yang ke-8, kemampuan menghisap ekstrim. Keterampilan lain yang dimiliki oleh biksu Shaolin adalah kemampuan untuk membuat hisapan ekstrim di daerah perut bagian bawah. Biksu tersebut menciptakan penghisapan luar biasa di perut bagian bawah dan menempelkan mangkok di perutnya. Hal ini dikenal sebagai keterampilan kekuatan yang stabil, dan hanya sedikit biksu di seluruh dunia yang mampu menciptakan hisapan yang sedemikian ekstrim tersebut. Bahkan 8 orang pun tidak dapat memindahkan mangkok tersebut dari biksu itu. Kemampuan mental adalah aspek paling penting dalam melakukan keterampilan penghisapan ini. Biksu Shaolin menjalani pelatihan mental bertahun-tahun untuk menjadi praktisi sejati dalam seni bela diri yang unik tersebut. Selain itu, pelatihan mental lebih diutamakan daripada pelatihan fisik, dan pikiran perlu dipersiapkan untuk menerima tantangan dan kesulitan dari teknik tersebut. Setelah para biksu mencapai kesadaran mental yang diinginkan, mereka dapat membuka chip pada tubuh mereka. Dan hal tersebut adalah sumber sebenarnya dari kekuatan para biksu Shaolin tersebut. Yang ke-7, bertahan ditusuk tombak. Seorang biksu memiliki kemampuan untuk bertahan ditusuk oleh banyak tombak, semua dilakukan pada saat yang bersamaan. Diketahui seorang biksu Shaolin yang menggantung dengan mudah di atas tombak tajam atau menekuk tombak tersebut hanya dengan menggunakan leher mereka. Ada perdebatan tentang apakah keterampilan khusus tersebut digambarkan oleh para biksu itu nyata atau hanya sekedar trik panggung. Banyak yang percaya itu adalah trik yang bisa dilakukan oleh siapa saja dengan latihan yang benar. Misalnya dalam hal mematahkan atau menekuk tombak dengan leher, beberapa orang percaya bahwa triknya ada pada tombak itu sendiri. Tombak yang mereka gunakan tidak semua tombak itu asli dan dibuat semata-mata untuk tujuan hiburan. Di sisi lain, banyak orang percaya bahwa selama bertahun-tahun biksu Shaolin melakukan pelatihan tersebut memungkinkan mereka untuk melakukan prestasi yang biasa dilakukan oleh manusia super. Yang ke-6, kemampuan mabuk gila. Diketahui ada seorang biksu yang menyamar sebagai orang mabuk dan kemudian memegang lawan kemudian melukainya. Siapa yang menyangka bahwa menyamar sebagai orang mabuk bisa berubah menjadi keterampilan kungfu. Kemampuan mabuk gila adalah keterampilan khusus yang dimiliki oleh beberapa biksu di Shaolin, di mana seorang biksu bertindak seperti orang mabuk dan memiliki gerakan yang mematikan.
Pelatihan mabuk gila ini termasuk mengangkat kaleng air yang berat dan bergerak di sekitarnya seperti orang mabuk. Ketika keterampilan tersebut dilakukan dalam pertarungan atau selama pertahanan, biksu itu akan berpura-pura mabuk dan memegang erat lawan seolah-olah dia mengangkatnya. Keterampilan ini adalah salah satu keterampilan Shaolin yang paling vital dan pelatihan ini melibatkan penguatan lengan dan jari. Yang kelima, duduk dengan bangku tajam. Duduk dalam posisi jongkok dengan tangan menyatu, seimbang pada dua pilar dengan batang bambu tajam tepat di bawahnya, dan mangkok di atas kepala mereka selama hampir 2 jam. Keterampilan ini melibatkan kekuatan inti pada kaki mereka dan dibarengi dengan keseimbangan pada tubuh. Para biksu tersebut berdiri di atas 2 pilar dengan satu kaki di setiap pilarnya, dan mereka kemudian duduk dalam posisi berjongkok. Tidak semua latihan dilakukan seperti itu. Dalam beberapa kasus, para biksu tersebut memegang 2 mangkok berisi air, satu masing-masing tangan mereka dan yang ketiga diletakkan di kepala mereka. Keterampilan yang para biksu lakukan tersebut dilakukan selama hampir 2 jam dan dengan posisi seluruh tubuh diam atau benda akan jatuh. Yang keempat, menyeret besi dengan buah zakar. Dari dulu hingga saat ini, Kungfu Shaolin sering melibatkan banyak teknik latihan pada besi. Teknik-teknik ini pada dasarnya digunakan untuk melatih bagian tubuh yang rentan menjadi sekeras besi. Salah satu bagian tubuh yang rentan pada pria adalah bagian pribadi mereka, yaitu buah zakar. Biksu Shaolin berlatih membuat bagian pribadi mereka tersebut tahan terhadap benturan seperti tendangan. Pelatihan ini melibatkan stimulasi aliran darah pada jaringan di area yang dikuatkan, dan hal ini juga meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan pada area tersebut. Secara bertahap tingkat simulasi tersebut meningkat dan bagian-bagian yang paling rentan pada pria menjadi sekeras besi. Yang ketiga, bertubuh sekeras batu. Dimulai sejak usia dini, para biksu Shaolin berlatih membuat tengkorak mereka keras bahkan sekeras batu. Mereka membenturkan tengkorak ke berbagai bahan, mulai dari segantong pasir, batang kayu, bahkan menggunakan sebuah besi. Setelah bertahun-tahun berlatih, tengkorak mereka pada dasarnya berubah menjadi sangat keras. Kekerasan tersebut dapat dilihat setelah para biksu tersebut mengebor tengkorak mereka selama hampir 10 detik. Tidak ada setitik darah, hanya bercak merah terang di tempat bor tersebut ditancapkan. Meski hal itu lucu, keterampilan tersebut tidak boleh dilakukan di rumah tanpa pengawasan dari ahlinya. Yang kedua, memecahkan kaca dengan jarum kecil. Bagi sebagian besar orang, sulit untuk memecahkan kaca dengan tangan kosong, apalagi dengan satu lemparan jarum. Tetapi para biksu Shaolin telah melakukan hal yang mustahil tersebut dengan sangat mudah. Untuk memahami bagaimana kaca tersebut bisa pecah dengan jarum, kita harus masuk jauh ke dalam ikatan kimia kaca. Kaca sangat kaku dan tidak mudah retak, tetapi karena struktur kimianya yang aneh, hal tersebut yang membuat kaca menjadi lemah. Selain itu, trik yang digunakan oleh para biksu Shaolin tersebut adalah tidak menekuk jarum di bawah tekanan saat melemparkannya. Jadi yang harus dilakukan para biksu Shaolin adalah melemparkan jarum dengan kekuatan yang besar, tetapi berhati-hati untuk tidak menekuknya. Begitu jarum yang kaku tersebut membentur kaca dan menciptakan gerakan yang dalam, muncul gaya yang didistribusikan ke seluruh kaca, dan hal inilah yang membuat kaca menjadi pecah. Yang pertama, bertubuh dengan satu jari. Melakukan pembalikan posisi dengan 2 jari telunjuk sudah umum di dunia selama beberapa tahun. Tetapi saat ini, ada keterampilan Shaolin yang sangat langka, yang dapat melibatkan penyimbangan diri hanya dengan 1 jari. Untuk melakukan keterampilan tersebut, biksu itu pertama-tama menyeimbangkan dirinya dengan jari-jarinya yang terulur. Biksu tersebut memiliki 1 jari telunjuk terlentang di satu tangan dan semua jari terlentang di sisi lainnya. Para biksu tersebut membawa keterampilan ini ke Chichago untuk pertama kalinya sekitar 50 tahun yang lalu. Alasan dibalik kekuatan dari para biksu Shaolin yang sangat luar biasa tersebut adalah latihan intensif yang mereka lakukan. Para biksu tersebut berlatih selama bertahun-tahun untuk membuat jari-jari mereka sekeras besi. Latihan yang mereka lakukan untuk membuat jari-jarinya kuat adalah meninju jari mereka pada sebuah pohon dan selama bertahun-tahun.
Hal itulah yang menyebabkan terciptanya indentasi sedalam 2 inci pada pohon-pohon di sekitar Biara Shaolin. Nah, cukup sekian dulu video kali ini. Jika dari kalian ada yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, komentar, dan share ke sosial media kalian. Cekap semanten, matur suwun.